Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adan Syafi'i, NRP 11, D4 LG Teknik Elektronika, PENS. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bouncing, bagaimana bouncing itu terjadi. Apa itu bouncing? Bouncing itu adalah sebuah kondisi yang tidak pasti atau osilasi yang biasanya terjadi pada push button atau switch. Nah, ini menjadi kerugian atau menjadi loss ketika kita gunakan sebagai input pada microcontroller. Bouncing ini terjadi ketika ada perubahan posisi dari switch atau push button. Ketika ada perubahan posisi ini, maka terjadilah noise dengan terjadinya kontak antara besi dengan besi yang ada pada switch atau push button. Nah, terjadinya kontak tersebut menghasilkan sebuah getaran yang kita sebut sebagai bouncing. Dan ini sangat merugikan untuk input microcontroller karena ketika kita menekan switch atau push button itu sekali, maka bisa jadi push button itu ketika bouncing dan dibaca Arduino, bisa jadi pembacanya menjadi 2 kali atau 3 kali atau selebihnya. Maka kita harus menghilangkan efek bouncing ini dengan metode debounce. Nah, ini adalah gambaran dari bouncing. Adalah ketika ada perubahan posisi, di sini dari low menjadi high dan terdapat getaran yang saya sebut bouncing, getaran yang tidak pasti, high, low, dan seterusnya. Nah, untuk dijadikan sebagai input, maka kita harus menghilangkan efek debouncing ini. Bagaimana caranya? Yaitu ketika pertama kali low ini menjadi high, kita harus mengabaikan input selama beberapa waktu. Bisa jadi millisecond, bisa jadi 20 millisecond, dan seterusnya. Setelah kita abaikan, baru kita baca. Jadi yang kita baca ini adalah ketika inputnya sudah stabil. Nah, kita akan coba di dalam software untuk melakukan simulasi. Di sini saya menggunakan Walkly, di sini saya menggunakan LCD dengan konfigurasi SQC dengan pin SDI SCL pada pin A4 dan A5, dan push button dengan resistor pull down pada pin 2 dan pin 4 Arduino Nano. Di sini menginputkan library dari LCD dan I2C, kemudian setup untuk serial dan LCD, dan juga deklarasi untuk push button sebagai input. Jadi, caranya tadi adalah untuk debouncing, kita abaikan dulu setelah pembacaan pertama kali dari perubahan posisi. Setelah kita abaikan, baru kita baca, yaitu ketika inputnya sudah stabil. Di sini saya gunakan 500 millisecond supaya saya bisa menyimulasikan noise-nya. Jadi ketika push button itu ditekan lebih dari 500 millisecond, maka akan dianggap sebagai input. Jika kurang dari itu, maka akan dianggap sebagai noise. Jadi caranya adalah kita buat dulu variabel count untuk menyimpan hasil perhitungan dan variabel push button untuk menyimpan hasil pembacaan dari push button. Di sini yang pertama kita akan buat pembacaan untuk counting. Jadi ketika push button ini ditekan, counting ini akan pertama menjadi 1, ditambah lagi menjadi 1, dan seterusnya. Jika push button yang merah yang ditekan, maka hasil perhitungannya menjadi 0. Jadi hasil countingnya ini menjadi 0. Jadi caranya adalah kita baca dulu push button pada pin 2 Arduino Nano dan disimpan pada variabel PB. Kita cek apakah PB ini sama dengan high. Jika PB ini sama dengan high, kita abaikan dulu selama 500 millisecond. Setelah kita abaikan, kita baca lagi dan kita cek apakah push button itu masih high. Jika masih high, berarti kita anggap itu sebagai input dan kita akan mulai perhitungan. Jika setelah diabaikan ini ternyata low, berarti itu adalah sebuah spike atau sebuah bouncing yang harus kita hindari. Jadi setelah kita abaikan dan dia masih high, berarti artinya itu adalah sebuah penekanan dari kita. Nah, jadi ketika ini high, kita akan tunggu dulu
push button ini menjadi low, baru kita mulai perhitungan. Jadi ketika dia masih high, dia akan berkutat dulu di dalam while. Setelah kita baca dan ternyata sudah low, kita akan mulai menambahkan pada hasil counting, ditambahkan 1. Untuk bagian resetnya, sama, kita baca dulu, kita cek apakah dia high, kita abaikan dulu. Kita cek lagi setelah 500 milisecond. Jika dia kurang dari 500 milisecond, kita anggap sebagai noise. Jika lebih dari itu, maka kita anggap sebagai perhitungan. Sama, menggunakan while juga, jadi ketika dia ditekan, selama berapa lama pun, dia akan dianggap 1 penekanan. Jadi, ketika lebih dari 500 milisecond dan masih high, setelah kita lepas push button-nya, maka hasil perhitungannya akan dianggap menjadi 0 dan ditampilkan di dalam LCD. Oke, kita mulai. Jadi, pada kondisi awal, hasil counting-nya adalah 0. Kemudian ketika kita tekan push button ini dengan waktu yang singkat, kurang dari 500 milisecond, hasil perhitungan juga menjadi low, masih low. Itu akan dianggap sebagai noise. Kita coba lagi. Nah, masih low. Masih 0. Berarti dianggap menjadi noise. Nah, itulah debouncing. Tapi ketika kita tekan lebih 500 milisecond, dia akan dianggap menjadi sebuah penekanan dan perhitungannya menjadi naik. Oke, untuk push button reset juga sama. Ketika kita tekan dengan cepat, kita simulasikan noise, maka tidak akan dianggap dalam perhitungan dan tidak akan mereset nilai perhitungannya. Tapi kalau kita tekan lagi dengan lama, di atas 500 milisecond, kita lihat bahwa nilai perhitungannya menjadi 0. Inilah debouncing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.